Pemirsa Bali TV, merebaknya COVID-19 ini menjadi perhatian semua elemen masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan elemen masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saat ini saya bersama dengan Bapak Igusti Putu Budiarta, selaku Bendesa Desa Adat Pedungan sekaligus Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bali, bersama dengan seluruh prajuru Desa Adat Pedungan. Bapak, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik Pak, jadi COVID-19 ini kan sudah berada di mana-mana ya Pak, termasuk di Bali. Kemudian saya ingin tahu bagaimana penanganan meminimalisir penyebaran COVID-19 di Desa Adat Pedungan ini Pak. Silakan. Baiklah, terima kasih Dek. Jadi pertama yang namanya COVID-19 ini kan adalah merupakan pandemi. Jadi bukan persoalan kita di sini saja. Ini persoalan dunia ini. Jadi pandemi ini sudah muncul mungkin sudah hampir 3 bulan di kita di Bali khususnya. Jadi secara umum dengan keluarnya instruksi dari Bapak Gubernur Bali terkait dengan penanganan COVID-19 ini, di Desa Adat telah terbentuk Satgas Gotong Royong Penanggulangan COVID-19. Jadi sama dengan Desa Adat Pedungan, begitu instruksi keluar, kita juga sudah secepatnya bergerak untuk membentuk Satgas Gotong Royong ini. Nah, kemudian setelah itu adalah relokasi dana dari pemerintah Provinsi Bali yang besarannya 50 juta. Itu kita pakai untuk pencegahan dan mengedukasi masyarakat gitu. Jadi secara umum pencegahan dan edukasi sudah kita lakukan, baik berupa penyemprotan dengan desinfektan itu seluruh rumah warga kita semprot, dan tidak kita lakukan sekali, itu berkali-kali dan berulang-ulang sampai hari ini kita tetap lakukan itu gitu untuk pencegahan dulu. Nah, kemudian kita akan berlanjut kepada dampaknya. Dampak daripada yang terkena imbas daripada COVID-19 ini kan masyarakat secara umum, orangnya, kalau orang Bali bilang pawongannya gitu. Jadi orangnya kena. Nah, dampak dari itu kita sudah dipikirkan juga, dan pemerintah juga mengeluarkan instruksi untuk menanggulangi dampak ini. Keluarlah instruksi dari gubernur juga untuk menganggarkan 100 juta per desa adat gitu. Itu sudah kita lakukan, dan kita sudah bagikan paket sembako untuk menanggulangi dampak daripada COVID-19 ini itu. Baik Pak, kemudian terkait transmisi lokal itu gimana Pak? Nah, sekarang kita akan berbicara yang datang itu kan berimbas dari adanya PMI, pekerja migran Indonesia, yang memang dominan yang mempengaruhi penyebaran daripada COVID-19 di Bali. Jadi kurang lebih hampir 20.000 mereka pulang kampung. Nah, inilah kalau tidak disiplin mereka semua datang, pasti penyebarannya akan sangat dahsyat itu. Tapi karena pemerintah provinsi lewat gugus tugasnya, nah sudah membagi tugas mungkin dengan pemerintah kabupaten kota, sehingga bagi yang positif itu kan ditangani oleh pemerintah Provinsi Bali. Nah, bagi yang negatif otomatis sudah kabupaten kota yang punya punya tugas itu. Nah, kemudian terkait dengan transmisi lokal, karena ini kan dampak daripada PMI yang datang, otomatis dampaknya kan kepada transmisi lokal, keluarganya, masyarakat lingkungannya, semuanya itu. Nah, kemudian harapan kita mohon dijaga ini semua. Pertama, PMI harus disiplin. Kedua, wilayah wewidangan desa adat dijaga semuanya, termasuk pusat-pusat keramaian seperti misalnya pasar tradisional. Pasar tradisional itu pasti masyarakat akan datang berbelanja pagi hari untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, ini mohon juga dilakukan penjagaan dan pengawasan yang ketat, sehingga masyarakat kita tidak ada interaksi saling dengan satu sama lainnya. Itu sehingga transmisi lokal dapat kita cegah sedini mungkin itu. Kemudian terkait pengawasan atau pendataan pendatang yang ada di Desa Pedungan itu, apakah ada mungkin kerjasama dengan dinas begitu Pak untuk pendataan? Begini, terkait dengan kramo tamiu, kita istilahnya kalau adat itu bilang kan kramo pendatang itu adalah kramo tamiu. Kramo tamiu yang datang ke wewidangan desa adat, nah itu kan menyangkut juga ke Banjar-Banjar. Jadi desa adat itu wilayah di Desa Adat Pedungan 14 Banjar. Jadi kita sudah serahkan semuanya kepada Banjar Adat, berkoordinasi dengan Banjar Dinas di sana, sehingga pendataannya jelas siapa yang datang,
dan berapa jumlahnya didata dan dilaporkanlah ke desa adat atau ke kelurahan. Datanya ada jelas itu semua di sini. Sehingga harapan kita untuk sementara jangan dulu menerima Kramotamiu karena kondisi pandemi ini. Harapan kita untuk meminimalisasi daripada penyebarannya yang lebih besar, jangan dulu menerima Kramotamiu sekarang gitu. Lebih baik kalau ada yang datang, terutama ke tempat kita, dikarantina dulu. 14 hari kalau memang sudah selesai dites, nanti tes rapid, kalau memang hasilnya negatif, baru silakan nanti kita koordinasikan kembali gitu. Kemudian Pak, di Desa Pedungan ini kan masih termasuk zona aman ya Pak. Kemudian artinya ada upaya-upaya selain penyemprotan disinfektan, mungkin ada himbauan atau memang ditekankan kepada masyarakat Pedungan ini untuk melakukan physical distancing ataupun social distancing. Ya, itu kan dari awal pemberlakuan penanganan COVID-19 ini sudah edukasi tentang kesehatan masyarakat itu sudah kita lakukan. Bagaimana masyarakat itu biar tinggal di rumah, masyarakat itu biar memang pakai masker, kemudian jaga jarak, apalagi itu yang lain semua arahan pemerintah itu sudah kita arahkan untuk disampaikan secara ini melalui pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Sudah taat semua masyarakat kita, sehingga mudah-mudahan terus aman begini ya. Mudah-mudahan desa adat kita ini aman dari serangan COVID ini. Baik Pak, terakhir mungkin bisa disampaikan himbauan kepada masyarakat Pedungan, terutama pemirsa juga, agar tetap berada di rumah saat pandemi seperti ini. Pandemi COVID-19 ini sangat berisiko penyebarannya dan sangat cepat ya, sangat cepat. Jadi harapan kita kepada masyarakat, terutama Kramo Desa Adat Pedungan dan Kramotamiu juga, ayo ikuti instruksi dan arahan pemerintah. Kita jangan dulu keluar, jangan berkumpul banyak orang. Kalau ada karya-karya, batasi jumlah orang. Kemudian ingat, cuci tangan sesering mungkin, pakai masker, nah itu penting, dan selalu mengikuti himbauan pemerintah itu ya, sehingga kita aman semuanya dan COVID ini cepat berlalu gitu. Baik Pak, terima kasih ya Pak informasinya. Sehat-sehat selalu Pak. Baik pemirsa, demikian wawancara saya bersama dengan Bapak Igusti Putu Budiarta, Bendesa Desa Adat Pedungan. Demikian pemirsa laporan dari kami, sampai jumpa.